Halo semuanya, kami dari kelompok 6 PPTI 8 akan menjelaskan tentang Pancasila sila kedua. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Angela Susanto, Janet Felicia, dan Varianto Nakanari. Kalian semua pasti udah pada tahu dong Pancasila sila kedua itu bunyinya apa? Nah, bener banget. Pancasila sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi pasti belum banyak yang tahu kan makna dari sila kedua itu apa? Sebenarnya, sila kedua ini memberikan penekanan penting terhadap harkat dan martabat manusia. Kenapa kayak gitu? Nah, di Pancasila sila kedua aja tuh awalannya udah kemanusiaan. Kemanusiaan sendiri itu tuh mempunyai tujuan utama dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia loh. Nah, sebenarnya pembangunan yang baik tuh kayak gimana sih? Pembangunan yang baik itu yang menjamin kebaikan dan kesejahteraan manusia-manusia Indonesia. Nah, dan itu pun gak pandang bulu loh, mau dia manusia yang di kelas atas, menengah, maupun yang di bawah. Sila kedua juga merangkum beberapa asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, basis dari relasi sosial antar manusia bukan didasarkan prinsip primordial dan sektarian. Nah, kalian pada tahu nggak primordial sama sektarian itu apa? Pasti pada nggak tahu kan? Nah, primordial itu merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, maupun kebiasaan. Contohnya kayak misalkan nih, kalian dari kecil udah dibilangin, jangan suka gunting kuku malam-malam. Nah, itu termasuk ke primordialisme. Nah, sedangkan sektarianisme adalah diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan agama, politik, maupun suku atau budaya. Selanjutnya, lalu yang kedua, basis dari relasi sosial itu ada kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Kenapa kayak gitu? Nah, kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban merupakan dasar utama di saat kalian mau melakukan interaksi sosial kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau misalkan kalian punya teman nih, terus kalian mau nolong mereka, berarti kalian kan mempunyai dasar kemanusiaan dong untuk menolong mereka. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kegiatan pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya juga berbasiskan kepada kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Itu benar-benar 3 poin utama banget deh yang ada di sila kedua. Setelah itu, hakikat sila kedua. Hakikat sila kedua dari Pancasila mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam realitas hubungan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Contohnya, yang tadi saya udah bilang, kalau misalkan setiap manusia itu harus mempunyai sifat kemanusiaan, keberadaban, dan juga keadilan. 3 sifat ini harus dipunyai sama semua golongan. Kenapa kayak gitu? Misalkan cuma ada golongan bawah doang nih yang punya sifat kayak gitu. Kan sama aja Indonesianya nggak bisa maju, karena yang di atas nggak mau nolong yang di bawah. Nah, maka dari itu, 3 poin penting ini harus dipunyai dalam setiap masing-masing manusia. Nah, sekarang saya mau menyinggung sedikit nih tentang proklamasi kemerdekaan. Teman-teman masih ingat gak sih kapan proklamasi kemerdekaan itu dibacakan? Nah, benar tuh. Proklamasi kemerdekaan itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di dalam proklamasi kemerdekaan itu sebenarnya kata merdeka menunjukkan sikap kita untuk membela martabat kita sebagai manusia dari penjajahan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi sekarang ini atau generasi milenial perlu berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan sampai kapanpun, selama kita itu masih menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengamalan hidup berkemanusiaan. Hidup berkemanusiaan itu dibagi menjadi 3, yaitu bukan materialisme, bukan pragmatisme, dan juga bukan spiritualisme. Nah, kenapa sih disebut bukan materialisme? Karena sebenarnya materialisme itu sendiri mengartikan bahwa manusia itu tidak berbeda dengan objek-objek lainnya.
Maksudnya manusia itu ya sama aja dengan objek-objek lainnya. Di dalam kehidupan modern ini, manusia itu tidak bebas karena tunduk pada irama kehidupan teknologi. Jadi apa-apa kita harus tergantung pada teknologi. Nah, yang kedua itu kenapa sih disebut bukan pragmatisme? Nah, kriteria tindakan manusia yang termasuk dalam pragmatisme itu adalah kemanfaatan atau kegunaannya. Maksudnya, baik buruk akan dinilai dari nilai manfaatnya. Nah, pandangan pragmatisme sendiri itu akan bermuara pada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, makanya tidak dianut oleh Pancasila. Tapi sebenarnya Pancasila itu hanya menentang ideologinya, bukan pragmatisme secara keseluruhan, tapi pragmatisme ini masih dipakai sebagai landasan untuk kehidupan bernegara. Nah, yang ketiga itu disebut kenapa bukan spiritualisme. Nah, karena spiritualisme itu pada akhirnya akan bermuara pada tindakan-tindakan yang otoriter atau disebut juga mengekang kebebasan. Nah, Pancasila ini beranggapan bahwa manusia itu terdiri dari rohani dan juga jasmani. Nah, oleh karena itu manusia tidak boleh langsung direduksi pada paham spiritualisme aja. Karena kalau di dalam paham spiritualisme berarti menganggap bahwa manusia itu adalah hanya terdiri dari rohani saja. Selanjutnya, ada berbagai pengamalan-pengamalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Semua manusia di dunia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, kita harus mengakui dan memperlakukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dong. Selanjutnya, mengakui persamaan derajat, kewajiban, dan hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, kita mempunyai banyak perbedaan pastinya, seperti perbedaan agama, suku, dan ras. Tetapi, kita juga mempunyai banyak persamaan, seperti persamaan dalam hak, kewajiban, dan derajat. Contohnya nih, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengemukakan pendapat, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sesama manusia, kita harus saling mencintai. Karena jika kita tidak mencintai sesama manusia, kita tidak akan bisa melakukan yang pertama dan yang kedua tadi. Selanjutnya, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Keadilan dan kebenaran adalah suatu hal yang memang susah untuk didapatkan, tetapi memang harus diperjuangkan. Karena sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita memang harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan nilai keadilan. Selanjutnya, kita bicarakan tentang imperatif moral sila kedua. Imperatif moral sila kedua bisa dirumuskan sebagai berikut. Perlakukanlah kemanusiaan orang lain seperti Anda memperlakukan kemanusiaan dirimu sendiri. Setiap orang pasti ingin diperlakukan secara baik. Dan setiap orang pasti memperlakukan kemanusiaan dirinya sendiri dengan baik. Jadi, jika kita ketemu orang lain, perlakukanlah mereka seperti Anda memperlakukan diri sendiri. Nah, ada 4 pokok dalam imperatif moral sila kedua. Yang pertama, mengedepankan prinsip sikap baik pada sesama. Kita mempunyai banyak perbedaan, tetapi dalam setiap agama kita diajarkan untuk berbuat baik. Jadi, kedepankanlah prinsip sikap baik ini kepada semua orang. Yang kedua, berbagi dengan orang lain yang menderita. Nah, jika kalian mau berbagi, kalian pasti sudah mengedepankan prinsip sikap baik. Jadi, berbagilah, dan juga berbagi itu adalah suatu hal yang bisa buat Anda mendapatkan mungkin saja hal yang ingin kalian dapatkan. Dan selanjutnya, prinsip hormat pada diri sendiri.
Jika kalian menghormati diri sendiri, kalian pasti juga bisa menghormati orang lain. Dan yang terakhir, relasi etis antar manusia. Jadi, ketika kita berhubungan kepada orang lain, termasuk kita berhubungan dengan diri sendiri, kita harus ingat bahwa kita harus mempunyai relasi yang etis. Supaya setiap hubungan yang kita jalankan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, itu saja yang bisa kami jelaskan kepada kalian. Jika kita mempunyai kesalahan dalam tutur berkata, tolong dimaafkan. Terima kasih.